cara ngompilnya dan segala macam gitu. Nah, sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yang mana ada variabel dan tipe data. Oke, tentunya teman-teman sudah paham ya variabel itu seperti apa, tipe data itu seperti apa? Atau adakah mungkin yang masih bingung mengenai variabel ataupun mungkin tipe data ataupun mungkin yang lainnya? Oke, saya share screen dulu. Oke, baik, sudah terlihat ya yang saya share ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita bahas mengenai variabel dan tipe data. Oke, nanti untuk presensi bisa menggunakan Google Form tadi yang sudah di-share sama Mas Ilham ya tadi. Kemudian, nah ini, kita berbicara variabel dulu. Kalau kemarin kita sudah mengenal apa itu pemrograman, prosesnya seperti apa, dan bentuknya ada semacam. Kemarin kalau nggak salah teman-teman udah ada yang mencoba mungkin menuliskan sebatas teks nama, NIM, kemudian target IP atau segala macam itu yang ada entah statik atau dinamis yang kita inputkan ya. Karena mungkin teman-teman sudah ada yang mencoba, ataupun mungkin sudah ada yang mencoba install Mingiri juga. Walaupun tadi ada yang error ya tadi, Angela Dewi tadi kayak nampaknya belum berhasil. Semoga untuk yang lainnya bisa berhasil. Kemudian variabel itu adalah merupakan sebagai pengenal atau identifier yang biasa digunakan untuk suatu peubah atau variabel. Baik bisa berbentuk sebagai variabel, konstanta ataupun mungkin fungsi atau objek lain yang didefinisikan oleh pemrogram. Artinya identifier itu untuk sebagai pengenal. Nama tanda pengenal ya, tanda pengenal. Seperti kita tanda pengenalnya itu ada nama gitu ya. Jadi kalau agar bisa dikenalin itu kan ada istilahnya nama itu ya. Nah, entah nama pendek, nama panjang, ataupun nama depan, nama belakang itu sebagai pengenal. Nah, di dalam program itu juga sama. Untuk bisa dikenali atau untuk bisa dibaca itu berarti harus ada tanda pengenalnya, yaitu di dalam program C++ ada namanya variabel. Variabel yang digunakan dalam program itu harus dideklarasikan terlebih dahulu. Ini sebelum kita bisa menggunakan harus berkenalan dulu. Dideklarasikan itu artinya semacam mengenalkan ya. Semacam mengenalkan berbeda dengan konstanta yang nilainya selalu tetap. Bedanya variabel dengan konstanta itu berbeda. Kalau konstanta itu nilainya selalu tetap, tidak berubah-ubah. Tapi kalau variabel itu berubah-ubah atau bersifat dinamis. Nah, nilai dari suatu variabel bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan, bisa. Kemudian kalau konstanta itu enggak. Seperti apa? Seperti misal nih kayak nilai pi dari dulu sampai sekarang 3,14 ya. Itu masih sama, belum ada perubahan. Nah, maka itu nilai-nilai yang bersifat tetap di situ itu bisa dibuat sebagai konstanta. Kemudian kalau variabel ya hanya pengenal biasa. Jadi hanya pengenal biasa yang mempunyai nilai gitu. Kalau teman-teman masih ingat apa itu variabel? Variabel itu sebagai pengenal, tapi di samping tujuan pengenal itu apa? Itu teman-teman harus paham dulu. Gitu. Jadi pengenal itu agar untuk dikenali kan, agar bisa dikenali gitu kan. Ketika kita punya tanda pengenal, kemudian kita dikenalkan nih, misal di dalam satu kelas. Di dalam satu kelas teman-teman ada punya tanda pengenal masing-masing. Ada yang mungkin bernama mungkin Fajar, ada Megat, ada Angela gitu kan. Kemudian di dalam satu kelas itu terdapat satu ketua kelas katakanlah. Nah, satu ketua kelas ini dikenalkan ketika ada orang lain masuk, dikenalkanlah ini satu ketua kelas itu. Artinya orang yang dikenalkan sebagai ketua kelas di situ, waktu-waktu ada informasi atau apa, misalnya katakanlah dosen mau memberikan informasi ke ketua kelas, itu artinya bisa, atau artinya pahamnya itu karena sudah kenalan terlebih dahulu. Oh ini loh yang sebagai ketua kelas. Sama halnya di dalam variabel. Di dalam variabel itu setelah dikenalkan, kita bisa memberikan informasi ataupun mungkin memberikan perintah dan yang lain itu kepada yang sudah dikenalkan tadi. Kalau dosen memerintahkan ke ketua kelas,
share informasi ke teman-teman yang lain. Nah, maka karena ketua kelas tadi sudah dikenalkan gitu. Berbeda kalau memang ketua kelas tersebut belum dikenalkan, maka dosen tidak bisa memerintahkan atau tidak bisa memberikan informasi kepada ketua kelas. Walaupun ketua kelas itu sudah ada pengenalnya. Pengenalnya siapa? Pengenalnya ketua kelas. Di dalam variabel juga sama. Ketika variabelnya itu ada namanya, kemudian tapi ketika hanya sebagai nama saja kemudian tidak dikenalkan atau tidak dideklarasikan terlebih dahulu, maka program tersebut tidak akan bisa menjalankan atau tidak akan bisa memerintahkan. Nah, ada beberapa aturan yang berlaku untuk identifier entah konstanta, variabel, ataupun mungkin fungsi, itu ada aturan yang berlaku. Yang pertama itu case sensitif. Case sensitif itu huruf besar, huruf kecil sangat dibedakan ya, tidak bisa sama ya. Kemudian karakter pertama harus huruf atau underscore. Jadi tidak boleh menggunakan awalan angka gitu kan. Misal kayak 89 Dino atau 80 kayak nama-nama, itulah nama-nama kayak gitu, itu nggak boleh diawali dengan angka gitu. Tapi kalau setelah huruf baru angka itu boleh. Karakter kedua dan seterusnya itu berupa huruf, angka atau underscore itu boleh. Yang jelas yang pertama itu harus huruf. Tidak boleh menggunakan spasi, sebagai pengganti spasi itu ada underscore. Kemudian variabel tidak boleh menggunakan nama yang tergolong sebagai keyword diantaranya. Nah, keyword yang dimaksud keyword itu sebuah kata kunci yang mengandung arti tersendiri di dalam bahasa C++. Misal nih kayak double. Double itu kan sebagai tipe data ya. Dan integer itu juga sebagai tipe data. Ada case, ada break, ada for. Itu semuanya mengandung perintah-perintah tersendiri. Artinya kalau kita bikin sebuah variabel, kita bikin sebuah konstanta atau kita bikin sebuah fungsi, misal konstanta di sini kan ada const nih, const. Const ini kan artinya konstanta. Konstanta kemudian nama konstantanya kita kasih konstanta, itu nggak bisa. Misal katakanlah const gitu. Konstanta itu sebagai konstanta, belakangnya itu berarti kita harus memberikan nama gitu. Bukan dengan sebagai nama yang sama const juga. Jadi nggak boleh ada kesamaan karena sudah memiliki arti khusus. Kemudian untuk lebih memahami konsep inisialisasi variabel, coba perhatikan terlebih dahulu contoh di bawah. Ini misal nih, include IOStream ini validator seperti biasa, using namespace, integer main masuk ke fungsi utama. Nah, di sini ada integer x. X ini kan sebagai nama variabel dengan tipe integer. Kemudian di bawahnya itu ada perintah apa namanya? Ada perintah cout ya, kalau nggak salah di sini ada cout. Cout nilai x sebelum tugas. Nah di sini cout nilai x ini berarti ini teks yang tampil. Ini teks yang tampil, kemudian x-nya ini nilai yang ada di dalam variabel x ini. Nah, nilai x ini kan ini hanya sebuah variabel. Dia dideklarasikan, ini kan dikenalkan di sini, dia membuat dikenal tipe integer. Berarti data yang bisa masuk ke sini itu hanyalah cout bukan nilai x. Kemudian di sini x sama dengan 10, di sini kita isikan nilai x sama dengan 10. X sama dengan 10. Maka menampilkan x sebelum, nah x-nya itu sebelum ini tuh diambil yang di sini. Kalau di sini dia menampilkan x setelah ini, maka nilainya sudah ngikutin yang ada gitu. Yang satu ini dia x sebelum tugas, yang bawahnya itu setelah. Jadi kalau yang acuan utamanya ada di depan sini, ini belum ada isi. Artinya dia hanya masih sebatas deklarasi variabel. Masih sebatas deklarasi variabel. Kemudian nih,
Pada hasil di atas tampak bahwa apabila tidak melakukan inisialisasi dan kita sudah memanggil variabel tersebut, maka nilai yang ditampilkan akan diacak oleh compiler sehingga nilainya yang ditampilkan berbeda tergantung dari jenis compilernya. Adapun contoh nih variabel lain nih sebagai contoh. Ini gaji, kemudian di sini ini sudah ada isinya ya. Gaji pegawai di sini ini aturannya variabel sebagai variabel, kemudian kalau di sini ada sama dengan, kemudian ada 1.500.000 katakanlah. Berarti di sini sudah dimaksudkan sebagai definisi. Definisi ya. Definisi variabel. Nah, yang menyatakan gaji pegawai atau penamaan ini tentunya lebih mudah dipahami daripada penamaan G 1.500.000. Karena apa? Karena kalau di sini ini berbunyi variabelnya itu berbunyi kata gitu kan. Berbunyi kata artinya dia punya arti gaji pegawai. Oh, berarti dia mengatakan oh ini gaji pegawai. Tapi kalau yang ini, yang bawah ini dia hanya huruf karakter atau karakter. Jadi kalau dinyatakan ini untuk gaji pegawai ini kurang benar gitu. Aturan penamaan variabel ini masih sama dengan yang tadi, ini contoh ya. Contoh ini yang benar. Ini yang benar. Kemudian 2013 ini salah. Kemudian ini benar. Ini salah karena nggak boleh pakai spasi. Plus ini juga salah karena ada karakter di depan. Kemudian ini juga salah. Nah, yang benar ini hanya ada satu, yang lainnya salah. Ini contoh. Kemudian ini contoh juga nih. Ini ada float. Nah, yang terpenting kalau teman-teman bikin variabel itu tuh jangan lupa mendeklarasikan. Mendeklarasikan itu artinya mengenalkan. Mengenalkan apa? Karena kalau terkait dengan variabel tadi penamaan bisa bebas, berarti boleh dikasih nama apa saja. Akan tetapi dari setiap data-data yang dimasukkan tadi itu kan punya tipe data yang berbeda. Nah, variabel tersebut mau digunakan untuk data apa gitu. Itu yang harus diketahui. Float berarti bilangan real ya. Kemudian gaji pegawai di sini sudah ada definisi pengisian ya. Definisi variabel. Definisi itu sudah mengisikan secara langsung. Tapi kalau deklarasi itu baru mengenalkan saja. Definisi dari definisi itu kan semacam kayak pengertian dari itu. Berarti mendefinisikan, menjelaskan lebih detail. Tapi kalau deklarasi dia hanya mendeklarasikan atau mengenalkan. Gitu. Nah, program ini jika dijalankan akan terjadi sebuah kesalahan terutama pada penulisan perintah. Gitu. Di sini ada error. Errornya kenapa? Kita lihat gaji underscore pegawai, harusnya kan underscore, tapi di sini ini tidak ada dia menggunakan spasi. Padahal itu nggak boleh. Spasi ini jadinya ini salah. Yang benar apa? Menggunakan underscore seperti ini. Ini benar. Ini benar. Tapi yang pertama saat dia pendeklarasian itu salah. Kemudian, nah tipe data, komputer bisa diartikan sebagai alat untuk menghitung atau untuk melakukan proses perhitungan tersebut, maka dibutuhkan data yang akan diproses. Karena terkaitan dengan data yang diproses itu kan ada input ya, ada input, kemudian ada proses, kemudian ada output. Nah, untuk ada yang bisa diproses, maka ini harus ada. Gitu. Kemudian nilai dari suatu variabel dibatasi karena efisiensi pemakaian memori. Jadi setiap tipe data, ada baik integer, float, double, ataupun mungkin string, itu semuanya dibatasi. Tiap tipe data memiliki besar memori yang berbeda, antara lain misal integer dengan double, integer dengan float, atau integer dengan string, itu punya data yang berbeda-beda. Nah, kalau teman-teman bingung ukurannya berapa atau lupa, maka teman-teman bisa menuliskan atau memeriksa
berapa sih ukuran dari masing-masing tipe data itu dengan cara apa? Dengan menjalankan fungsi size of. Gitu. Tipe data memiliki besar memori yang berbeda antara satu dengan yang lain. Untuk membuktikannya, Anda bisa memeriksa dengan fungsi size of. Gitu. Jadi menuliskannya itu kita menuliskan sebuah program, kemudian kita menampilkan sebuah output gitu ya. Outputnya langsung tertujunya langsung dituliskan size of .2 mau char atau integer atau apa baru seperti ini. Dia nanti akan menjalankan sebuah perintah atau akan menunjukkan sebuah hasil bahwa berapa ukuran dari setiap tipe data. Nah, ketika dikompil atau dikompil dengan menggunakan MGW, dia akan menghasilkan yang seperti ini. Kayak integer, char 1, integer 4, long 4, dan segala macam. Nah, contoh program yang kan tipe bilang bulat di dalamnya itu ada seperti ini. Ini tabel ya, ini tabel berdasarkan ada ukurannya juga, tapi ini lebih ke bilangan angka ya, karena kayak integer, long, float double, long double masing-masing punya ukuran yang berbeda-beda. Kemudian pendeklarasian tipe data. Nah, namanya tipe data ya, tadi saya bilang ada deklarasi. Deklarasi itu mengenalkan. Jadi jangan lupa ini tipe data. Ini harus ada. Kemudian di sini ini nama variabel. Ini harus ada juga. Nah, di sini ini namanya deklarasi. Nah, tipe data menentukan tipe data variabel apa, kemudian nama variabel itu menentukan nama identifier atau pengenalnya. Sebagai contoh di sini integer jumlah. Ini deklarasi. Kemudian ini float harga persatuan total harga. Ini dua variabel. Ini variabel 1, variabel 2 ya. Ini variabel juga. Variabel ini tipe data. Pak, kok nama variabelnya ada dua? Karena ketika variabel berbeda tapi tipe datanya itu masih sama, itu boleh ditulis seperti ini. Masih deklarasi juga. Nah ini, untuk memberikan nilai satu ke variabel yang tentunya bisa menggunakan sama dengan, ini ada namanya operator di sini. Di sini operator ya, operator sama dengan. Nah, nama dengan nilai. Ini contoh memberinya, kita deklarasikan kita tidak bisa memberikan nilai. Atau bisa saja langsung dengan menggunakan definisi. Pendefinisian misalnya ini kan bilangan bulat, bisa kita tuliskan kemudian jumlah sama dengan 50. Nah, ini juga bisa. Contoh, sebagai contoh, berikut contoh program menggunakan tipe bilangan bulat. Bilangan bulat, di sini ada integer main, dengan fungsi utama ya. Kemudian ada integer X tadi, deklarasi. Kemudian di sini kita memberikan nilainya, ini, memberikan nilai. Memberi nilai. Kemudian hasil yang diperoleh ketika sudah dikompil itu ada di bawahnya. Kemudian ini contoh juga. Contohnya di sini integer A. Nah, di sini ini kalau dia hanya seperti ini tidak ada sama dengan ya. Ini namanya proses deklarasi. Deklarasi variabel. Nilai dengan operator sama dengan. Nah, gitu. Jadi untuk memberikan nilai, kita bisa menggunakan operator sama dengan. Operator sama dengan biasanya sering disebut sebagai operator assignment. Artinya kita memberikan sebuah tanda atau kita memberikan sebuah pengenal, bukan pengenal, nilai dari pengenal yang sudah ada. Kalau kita menuliskan di sini
integer main gitu kan, kemudian kurung buka gini, langsung kita menuliskan A sama dengan 5, kemudian bawahnya kita menggunakan cout gitu. Nah ini akan salah. Kenapa? A sama dengan 5 ini tidak dikenal. Nah kenapa kok tidak dikenal? Padahal tidak dikenal, karena apa? Dia hanya menyebutkan sebuah A dengan nilai 5. Nah, variabel A ini, dia itu tipenya apa? Bisa jadi tipenya bukan integer. Atau katakanlah mungkin A itu adalah char. Maka kalau char diisi bilangan 5, itu nggak bisa. Maka sebelum mengisikan seperti ini kita harus deklarasi dulu. Ini. Deklarasi itu kita mengenalkan bahwa variabel tersebut mempunyai tipe integer katakanlah. Kalau misal di sini ada, dan sebaiknya diisi dengan data. Itu agar terbukti jika kita bikin sebuah variabel otomatis secara nggak langsung kita, tapi tempatnya kosong. Ibaratnya gini, oke, sudah terlihat ya yang saya share, masih terlihat aman? Aman, Pak. Oke, memesan tadi logikanya memesan 10 tempat di restoran gitu, harusnya itu bisa dipakai orang lain, tapi karena berhubung sudah dipesan maka itu tidak dipakaikan untuk orang lain. Dan ternyata ketika teman-teman oke, baik, akan saya besarkan suaranya. Oke, jadi ketika itu tidak digunakan maka hanya menjadi sebuah pesan tempat kosong dan memboroskan memori gitu. Kemudian jadi sebaiknya ya benar-benar kalau memang mau menggunakan variabel ya dipakai gitu. Nah ini contoh juga dari mana angka tersebut diperoleh. Di sini isi variabel ini ada apa namanya? Ada deklarasi variabel di sini ada BC gitu kan. Kemudian isi variabel A, B dan C gitu kan. Kemudian di bawahnya itu variabelnya ini ketika di execute atau di compile ini hasilnya acak ya, random. Nah, di mana diperoleh? Karena di sini apa? Tadi saya bilang, ketika kita memesan sebuah variabel, memesan tempat ke variabel gitu, itu sebaiknya diisi. Ketika tidak diisi dan dia dijalankan jika variabel tidak diisi atau diinisialisasi dan ditampilkan, maka nilai yang akan ditampilkan akan diacak oleh komputer sehingga hasilnya nilai yang ditampilkan itu berbeda-beda tergantung dari jenis compilernya. Sebelum sewaktu dilakukan proses kompilasi, kompiler memberi peringatan bahwa variabel tersebut belum diberi nilai awal atau baru ada. Di sini, ini kan ada peringatan nih. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian ketika di random atau variabel kita gitu, sesuai dengan tipe data. Nah, itu yang
merupakan suatu nilai yang tidak dapat dirubah selama proses program. Oke, putus-putus karena barusan saya agak koneksinya nggak bersahabat ya. Oke, baik. Jadi sebuah konstanta nilainya akan tetap. Tetap itu ketika dipanggil dimanapun nilainya ya sekian. Gitu. Konstanta lebih dahulu di awal program. Jadi berbeda dengan variabel. Kalau variabel bisa dideklarasikan, kembalisasi atau baru diisikan belakangan. Tapi kalau konstanta ini wajib ya, ini harus diisikan. Ada dua cara mendeklarasikan sebuah konstanta. Setelah dideklarasikan di header file gini, define atau kalau menggunakan ini posisinya ada di atas di header file. Include IOStream, include Conio, kemudian bisa menggunakan define. Tapi kalau di dalam fungsi katakanlah integer main, kemudian bawahnya teman-teman sudah masuk ke fungsi utama, ada pengen membuat sebuah variabel jadi sebuah konstanta, maka menggunakan kata-kata const. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian ada operator. Operator merupakan simbol kata dapat digunakan dalam Oke, mohon bersabar ya, ini koneksi saya agak putus-putus ini. Oke, operator ya. Yang jelas ini masih terlihat ya, operator. Nah, operator itu bisa menghitung-hitung, ya bisa menggunakan operator. Kejumlahan, pengurangan, pembagian, pembagian atau sisa hasil modulo atau modulus, perkalian atau increment atau decrement itu bisa. Operator relasi itu untuk pembanding. Biasa banding. Harus ada dua variabel atau lebih. Satu variabel ya kita nggak bisa. Oh, dibandingkan dengan siapa gitu. Logikanya gitu. Nah, kayak misal nih A B juga sama dengan, nah ini juga sama dengan, artinya ini minimal dua variabel karena ada pembandingnya gitu. Kemudian ada operator logika itu dari pemikiran tadi, kayak memang misal nih sama dengan B, berarti nilai A ini tidak sama. Misal nilai A 5 itu tidak sama B 10 atau seperti itu. Not yang logik itu menggunakan tanda seru. A tidak sama dengan B. A atau B gitu kan. Aturan operator logika itu kalau teman-teman masih ingat dapat saya sampaikan ya, belum saya itu antara dua pembanding
ini dia dan salah jadinya benar dan segala macam. Kayak misal nih apa namanya, konversi nilai, katakanlah konversi nilai dari nilai A itu harusnya lebih dari 81 ini kan. Nah, ini kan, nah ini yang saya maksud dengan konstanta tadi. Di sini ada define, ini sebuah konstanta. Konstanta L. Di define ada port. Integer ini variabel deklarasi, kemudian di sini apa? Pakai ini nggak pakai ini, maka bisa pakai ini. Const float P sama dengan 3,14. Ini contoh penggunaan di dalam, kalau yang menggunakan define itu di luar fungsi. Kalau di luar fungsi gimana? Terdapat di header file. Artinya ini fungsi utama, mulainya ini fungsi main utama. Perintah karena di praktikum ya teman-teman, ada tugas ini. Di sini buat program sederhana yang di dalamnya dapat penggunaan. Jadi oke, jadi teman-teman bisa langsung praktek sebuah aplikasi gitu kan, program sederhananya saja, yang terpenting di situ itu ada, dan ada penggunaan operator. Oke, gimana teman-teman? Dengan yang diupload itu nanti hanya file CPP-nya aja gitu. Oh. Gimana Mas Rohmadi Ilham atau tadi Mas, kira-kira kalau untuk praktikumnya ini kita collect file CPP-nya aja gimana? Iya, boleh, Pak. Boleh ya? Ya. Oke, baik. Ini yang diupload cukup dari apa namanya, dari text editornya saja ya, yang berekstensi file CPP itu. Dan ini programnya boleh bebas, teman-teman boleh berekspresi sendiri gitu. Oke, ada yang mungkin bingung? Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, boleh. Kalau buat di MacBook aplikasinya gimana ya, Pak? MinGW soalnya nggak bisa di MacBook, Pak. Ya, kalau di MacBook, teman-teman mungkin bisa menggunakan text editor, kemudian untuk compilernya biasanya pakai kode block gitu. Nah, pakai kode block, jadi masih mengandalkan yang ada GUI-nya itu nggak masalah. Nama aplikasinya kode block ya, Pak? Ya, kode block. Ada banyak sih sebenarnya, cuma saya pakai kemarin kita juga pakai kode block. Siap, terima kasih banyak, Pak. Ya,
Oke. Untuk deadline, coba saya pertimbangkan dulu nih. Mas Ilham, Mbak Septi, kira-kira untuk deadline, karena biasanya kalau praktikum itu kan setelah selesai praktikum ya deadline-nya sampai akhir ya. Kira-kira kalau pertemuan seperti ini enaknya gimana? Malam, Pak. Malam ya. Oke. Mungkin malam kalau gitu pas jam 12 aja gitu ya. Hari ini tapi jam 12 malam gitu. Iya bisa Pak, itu kasih jam 12 malam ini aja. Sekalian kalau misal ada yang bingung juga masih bisa ditanyain gitu ke Oke, jadi, asisten. Ya, nah benar. Oke, baik betul. Jadi deadline-nya saya tentukan ya, deadline hari ini jam 12 malam. Itu untuk linknya tadi sudah saya upload ya di situ. Untuk text editornya itu dibebaskan Pak, entah itu pakai Notepad++, Sublimer, dan kayak DAVC++ gitu, berarti nggak apa-apa Pak, langsung yang penting file CPP-nya. Nggak apa-apa, boleh. Karena kita juga nggak apa kalau mengingat apa namanya kasus online seperti ini ya saya bebaskan aja untuk text editornya boleh makan Notepad biasa ataupun mungkin Sublimtek atau yang lainnya boleh. Nanti yang dikumpul itu .cpp-nya aja, file CPP-nya itu cukup. Kalau di lab atau di lab kampus kan kita bisa ngontrol nih, kita bisa semuanya kita seragamkan karena bisa langsung dikolek bareng-bareng juga di situ kan. Karena gitu. Oke, ada tambahan mungkin Mas Ilham atau Mbak Septi? paling mungkin kalau ini aja ya Pak, kalau ada kesulitan di teman-teman itu bisa ditanyain langsung aja ke kita. Oh gitu, boleh. Iya, Oke, boleh japri aja. sampai di sini ataupun mungkin kira-kira terkait dengan tugas, apa namanya? Apakah ada pertanyaan atau yang bingung mungkin teman-teman? Untuk programnya itu penggunaan variabel dan operator itu gabungan keduanya atau kita milih salah satu Pak? Keduanya. Berarti gabungan ya antara variabel dan operator jadi satu nih. Boleh pisah. Misal nih, misalkan tadi kayak model deklarasi ya, deklarasi kemudian ada penggunaan definisi juga, kita mendefinisikan variabel gitu kan. Itu kan pasti menggunakan operator ya. Nah, boleh seperti itu ataupun mungkin kita membuat sebuah program yang ada proses perhitungannya adalah variabel A ditambah dengan variabel B, katakanlah seperti itu juga boleh gitu. Oh nih Pak, berarti boleh digabung, boleh satu-satu nih, untuk menggunakan variabel sendiri, operator sendiri nih. Oh, siapa? Iya, betul. Boleh gabung, boleh pisah, boleh gabung dan pisah juga boleh, atau intinya saya bebaskan, terserah teman-teman berekspresi gitu. Ya, siap. Atau Oke, ada lagi mungkin teman-teman? Oke, untuk apa namanya, nggak bingung apa linknya, ini materinya saya upload di Waskita ataupun mungkin saya upload juga di ini apa namanya di grup juga boleh. Bentar, ini belum ada. Ada lagi teman-teman? Pak, mau tanya dong Pak. Ya. Gimana? Untuk grup kelasnya ada ya Pak ya? Oh, belum ada. Oke, nanti japri saya aja, nanti tak masukin ke grup kelas. Oke Pak.
Oke, udah cukup teman-teman? Ada lagi pertanyaan? Oke, yang belum presensi sudah presensi belum? Jangan lupa. Oke. Gini, kalau tidak ada pertanyaan, dan mungkin dari asisten nggak ada tambahan ya, karena ini ada penugasan, jadi kita diskusi aja di grup aja nggak apa-apa, ataupun mungkin langsung diskusi dengan asisten boleh nggak apa-apa untuk mengerjakan tugas ini. Karena deadline-nya nanti malam, mungkin untuk sesi online meetingnya kali ini saya akhiri dulu sampai di sini biar teman-teman bisa mengerjakan tugas yang saya berikan ini. Kira-kira gimana teman-teman? Apakah setuju, sepakat seperti itu? Ini saya meeting online-nya saya sudahin, kemudian teman-teman mengerjakan tugasnya. Nanti kalau ada bingung nanti bisa konsultasi langsung dengan asisten gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, cukup ya semuanya ya. Iya Pak, setuju Pak. Oke, untuk tadi siapa Angela Dewi ya? Angela Dewi kalau misal compiler yang MinGW tadi belum bisa, untuk testing testing